Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah Hadir. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kalau pagi ini kami boleh dihimpunkan lagi secara virtual di dalam persekutuan doa pagi, maka itu adalah bukti nyata dari kasih setia dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami memohon penyertaan pimpinan-Mu di dalam seluruh rangkaian persekutuan doa pagi hari ini, khususnya juga ketika sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab. Kiranya kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk itu. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan di dalam persekutuan doa pagi hari ini terambil dari kitab Ayub. Ayub pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Ayub pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat 9 yang demikian bunyinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari kesaksian kitab Ayub ini. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Saudara-saudaraku, sebagian orang suka mengatakan
hidup itu seperti roda yang berputar. Di satu saat, orang bisa berada di titik puncak, titik paling atas. Dan pada saat lain bisa berada di titik dasar, titik paling rendah. Situasi titik puncak mungkin tidak terlalu menjadi persoalan, karena berarti semua sedang serba enak, serba menyenangkan. Tentu bukan tanpa bahaya. Bahaya terbesar di titik puncak ini adalah orang bisa tergoda untuk melupakan Tuhan. Nah, kalau sudah lupa Tuhan, tentu dampaknya akan merembet kemana-mana. Mulai tergoda, katakanlah, untuk menyicipi kenikmatan-kenikmatan duniawi yang selama ini belum bisa dinikmati. Mulai icip-icip narkoba, mulai tergoda untuk punya simpanan. Simpanan bukan simpanan tabungan, ibu bapak, saudara-saudara, tahulah kita maksudnya. Maka secara insani, pergumulan memang menjadi ekstra berat ketika kita berada pada titik terendah, at the bottom, berada di dasar putaran roda kehidupan ini. Tentu saja situasi titik terendah bagi setiap orang berbeda-beda. Buat si A misalnya, bisa terjadi titik terendah itu adalah ketika ia mengalami sakit keras yang berkepanjangan. Sudah berobat ke sana kemari, namun tidak kunjung sembuh juga. Buat si B, situasinya berbeda. Mungkin titik terendah itu adalah ketika orang yang dikasihinya mendadak meninggal dunia. Si C lain lagi, ia mengalami pemutusan hubungan kerja, berupaya untuk memulai usaha, malah ditipu. Si D, situasi titik rendahnya berbeda. Mungkin ia mendapati bahwa pasangannya ternyata punya pil atau will. Reaksi orang ketika berada di dalam situasi titik terendah itu juga bermacam-macam. Ada yang menjadi seakan lumpuh, tidak berdaya. Yang dilakukan cuma berkeluh kesah, menangisi nasib. Ada juga yang memilih jalan pintas, shortcut. Tidak tahan dengan beratnya beban itu, lalu menghabisi nyawanya sendiri. Kemudian ada juga yang karena putus asa, lalu apapun dilakukan sekalipun tahu yang dilakukannya itu bertentangan dengan kebenaran, terutama bertentangan dengan kebenaran Allah. Kalau upaya-upaya normal dirasa tidak membuahkan hasil, maka paranormal, dukun, orang pinter pun dijajal. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, apakah cuma itu pilihan-pilihan kita? Ada pilihan bersikap yang lain. Itulah yang ditawarkan oleh teks kita pagi hari ini. Ayub 14 mengatakan, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Teks dari kitab Ayub ini memakai gambaran pohon. Ibu bapak, saudara-saudara, ketika kita melihat tunggul pohon, yaitu sisa dari pohon yang ditebang berupa bagian pangkal batang
dengan akar yang masih tertanam ke dalam tanah, mungkin kita berpikir bahwa sudah tidak ada lagi kehidupan dalam pohon itu. Tidak terlihat ada harapan kehidupan. Namun sesungguhnya tunggul pohon dapat beregenerasi menjadi pohon baru. Kebanyakan tumbuhan peluruh, yaitu pohon-pohonan yang menggugurkan daunnya dari waktu ke waktu, kalau ditebang dapat tumbuh tunas baru, entah dari pinggiran tunggul atau dari akarnya. Nah, sepertinya pohon yang dibayangkan penulis kitab Ayub adalah pohon zaitun. Pohon zaitun mempunyai kemampuan yang hebat untuk bertahan dalam keadaan sulit. Ada beberapa yang umurnya bisa sampai 1000-an tahun. Akar pohon zaitun bisa menembus jauh ke dalam tanah. Dan pohonnya bisa tumbuh lagi bahkan jika batangnya dihancurkan. Pokoknya selama akarnya masih hidup, ia akan tumbuh lagi. Gambaran dari teks ini mengingatkan kita bahwa sekalipun kita berpikir bahwa kita sedang berada dalam situasi titik terendah dalam perjalanan hidup ini, sesungguhnya masih ada harapan. Seberapapun beratnya beban hidup yang kita pikul, sesulit apapun jalan yang harus kita lewati, sesungguhnya di dalam Tuhan selalu masih ada harapan. Pada sebuah tunggul pohon, kita tidak melihat akarnya yang tertanam di dalam tanah. Namun, sekalipun kita tidak melihatnya, kita tahu selagi akar itu masih hidup, maka ia akan memberikan asupan makanan yang diperlukan batang yang sudah menjadi tunggul. Dari sanalah akan bersemi tunas yang memberi kehidupan baru pada pohon itu. Bukankah begitu juga pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Seperti akar pohon yang tertanam di dalam tanah, kita tidak melihatnya, tapi kita tahu akar itu ada dan bekerja. Begitu jugalah Tuhan dengan karyanya. Kita tidak melihat Tuhan, tapi kita tahu Dia ada, hadir dalam hidup kita, dan berkarya untuk menyelamatkan kita. Itulah hidup yang berpengharapan. Kita menjalaninya dengan berpegang teguh pada segala janji Tuhan. Maka kita akan merasakan bagaimana tunas ia tetap bersemi. Mari kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Sang Sumber kehidupan yang memberikan kehidupan baru bagi setiap orang yang percaya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami tahu Engkaulah
sumber kehidupan. Oleh karena itu, Engkau jugalah yang menjadi sumber pengharapan kami, manakala kami menjalani kehidupan, terutama ketika kami berada pada titik terendah di dalam perjalanan hidup kami. Bahwa sesungguhnya kami tetap memiliki pengharapan yang pasti, yaitu di dalam dirimu sendiri, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Maka ya Bapa, saat ini kami mau menyerahkan akan segala pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa bagi umat manusia di muka bumi ini yang sampai sekarang masih mengalami kesesakan karena pandemi. Kami bersyukur dengan telah ditemukannya beberapa vaksin dan juga telah dilakukannya upaya-upaya vaksinasi termasuk di negara kami ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan upaya yang tengah dilakukan ini. Tuhan yang memberkatinya, menguduskannya, agar sungguh boleh menjadi sarana yang hidup dalam tangan Tuhan, yang menolong kami untuk bisa mengatasi pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemerintah untuk mengusahakan tercukupinya kebutuhan vaksin dalam rangka vaksinasi yang diperlukan oleh bangsa ini. Tuhan juga yang menolong supaya masyarakat boleh tertib untuk menghargai pengaturan-pengaturan yang dilakukan, untuk tidak berlomba untuk bisa mendapatkan vaksinasi secepatnya, tetapi mengikuti urut-urutan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Agar dengan begitu, semua orang yang berhak mendapatkan vaksinasi ini pada saatnya boleh mendapatkan apa yang memang ia perlukan. Sementara itu ya Bapa, kami juga tetap berdoa untuk upaya-upaya membatasi persebaran virus yang merusak ini, yaitu lewat kedisiplinan memberlakukan berbagai protokol kesehatan. Vaksinasi tidak menghilangkan tanggung jawab masyarakat untuk tetap berdisiplin memberlakukan protokol-protokol kesehatan, dan kiranya itu jugalah yang boleh terjadi dan dipraktikkan oleh segenap masyarakat. Bapa di sorga, saat ini kami juga kembali berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Damayanti, bagi Ibu Westri. Tuhan, kiranya tangan kasih-Mu yang menjamah mereka. Engkau yang berkenan sempurnakan upaya-upaya perawatan, pengobatan yang dijalani. Tuhan, tambahkan damai sejahtera, sukacita di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka pun tetap dapat bersyukur ketika mereka masih dalam pergumulan ini. Kami juga menyerahkan ya Bapa, para lansia dengan pergumulan mengatasi kesepian, ketika ada banyak kegiatan yang tidak bisa mereka lakukan lagi, berkumpul bersama teman-teman sebaya, dan seterusnya. Tuhan juga peliharakan para orang tua kami ini di dalam kesehatan mereka, dalam penghidupan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi anak cucu kami
yang dalam kegiatan studi mereka masih harus menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan yang tetap membangkitkan semangat, sukacita dalam diri anak cucu kami menempuh proses pembelajaran ini. Tuhan berkati juga para orang tua yang mendampingi, dan tentu saja para guru yang harus juga menyiapkan secara khusus bahan ajar, cara mengajar, agar apa yang diharapkan lewat proses pembelajaran ini dapat tercapai secara maksimal. Ya Bapak, kami juga menyerahkan gereja Tuhan, khususnya Jemaat GKI Gading Indah, dengan berbagai kegiatan yang dilakukannya. Tuhan yang menyempurnakan pelayanan-pelayanan baik yang dilakukan secara virtual maupun yang dilakukan secara langsung, karena tidak terhindarkan bahwa hal itu mesti dilakukan, seperti yang dilakukan oleh teman-teman, para dokter, perawat, staf di klinik GKI Gading Indah. Tuhan berkati mereka di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk rangkaian kegiatan di dalam masa raya Paskah ini. Tuhan sempurnakan apa yang dipersiapkan oleh panitia, supaya lewat rangkaian kegiatan tersebut kami juga makin mampu memaknai peristiwa-peristiwa dalam rangkaian masa raya Paskah ini dengan benar. Ya Bapak, kami sebentar akan mengakhiri persekutuan doa pagi ini. Kami akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang menyertai kami seisi keluarga masing-masing. Engkau yang memeliharakan kami, Engkau yang mencukupkan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup Janji yang Manis, NKB 143. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya.